Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Senang sekali saya bersukacita selamat datang di BW, bergabung di BW. Tentunya before workout or before work somewhere join with BW, be worshiper, so our life we can be wise and wonderful ya Bapak Ibu. Amin. Yang pastinya semua oleh karena kemurahan kasih Tuhan kita boleh ada berkumpul pada saat ini. Dan mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu kami boleh ada sampai hari ini. Kami mau mengucap syukur, terimalah pujian penyembahan kami. Kami mau menyanyi bukan untuk sekedarnya, tetapi kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang hadir ketika kami memuji menyembahmu. Dan kehadiranmu itu akan memberikan kami ingatan bahwa kami memiliki Allah yang penuh kasih. Kami memiliki Allah yang penuh dengan kuasa. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang telah inkarnasi jadi manusia, bangkit di hari ketiga, menampakkan diri dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami, orang-orang yang sudah menerima Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan kami percaya iman kami di dalam-Mu tidak akan sia-sia. Dan terima kasih ya Tuhan, untuk itu kami berserah hanya kepadamu. Dan kami berdoa sebagaimana apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sepakat memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan untuk bekerja sama dengan baik. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, ini pujian yang akan kita naikkan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus.
kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ya Tuhan Yesus, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingatkan kami akan selalu kasih-Mu ya Tuhan, bahwa oleh karena kasih-Mu dan oleh karena salib-Mu dan oleh karena bilur-Mu, kami diubahkan, kami disembuhkan, dan kami ditebus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu. Pembacaan kita yang kemarin itu, kita mau lanjutkan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kemarin kita baca sampai di ayat yang ke-10 ya. Jadi di setiap kehidupan kita selalu ada kesempatan. Dan di situ jadi Nathan juga berkesempatan. Berkesempatan apa? Dia mengambil kesempatan untuk bisa mengingatkan Daud. Dan Tuhan juga tidak mau Daud kehilangan kesempatan untuk diingatkan. Tapi di sisi lain, ya setan juga selalu mencoba menebarkan kesempatan-kesempatan yang kalau kita tidak waspada itu akan mengakibatkan sesuatu yang mengandung apa? Konsekuensi dan hukuman ya, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita mau sekarang lanjutkan 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-10 kemarin kita baca sampai ayat yang ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ini adalah perkataan Allah melalui Nabi Nathan dan disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Ayat 11 kita lanjutkan. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sangat menista Tuhan, sehingga anaknya mati. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun
Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, ada beberapa catatan sebagai guidance buat Bapak Ibu dan saya pada hari ini. Ya. Melanjutkan yang kemarin bahwa kesempatan, kita harus tahu ini kesempatan dari Tuhan apa dari setan, gitu ya. Kalau dari Tuhan itu akan membawa kita kepada sebuah penerimaan upah dan janji Tuhan. Tetapi kalau dari setan itu mengandung konsekuensi dan juga hukuman. Setiap orang tidak mau dihukum. Tetapi ketika ia sudah terjerat dengan dosa, kalau tidak hati-hati ya Bapak Ibu, saya ulangi ya, kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, membuat orang itu lupa bahwa ada loh yang namanya konsekuensi yang mengerikan. Lalu apakah Tuhan itu kejam kepada Daud? Kejam kepada kita? Enggak kok sebenarnya. Sebenarnya tidak kejam, tetapi inilah bentuk kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan itu maha kasih, maha kasihnya itu absolut Bapak Ibu, sempurna dan abadi. Tapi kalau Tuhan sudah murka, itu ngeri rasanya. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya dalam hal ini bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu semua gitu. Enggak, untuk apa saya menakut-nakuti Bapak Ibu gitu. Tapi kita perlu harus tahu bahwa rasa takut dan gentar akan Tuhan itu selain rasa hormat, selain rasa sungkan, tetapi juga ada satu kesadaran bahwa kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Kalau mengingat ya Bapak Ibu ya, hari-hari ini kan banyak tuh bencana-bencana di kanan kiri kita. Setiap kali ada kabar bencana di sini, bencana di sana, terbersit gitu di dalam hati saya. Apakah ini bentuk murka Allah ya? Karena sudah semakin banyak orang gak peduli dengan kebenaran. Sudah semakin banyak orang yang lebih asik dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Bahkan bisa gak peduli dengan keluarganya karena terlalu sibuk untuk membicarakan apa yang ada di sosial media. Sekali lagi, saya tidak anti dengan sosial media. Kita pun juga ini ditayangkan di salah satu platform sosial media. Akan tetapi jikalau sosial media itu menjadi satu hal yang rentan, di mana seperti kita ketahui, kehidupan manusia selalu ada titik-titik rentan, dan di titik rentan itu iblis akan terus mencari celah untuk menjerat kita. Dan kalau sudah menjerat kita, kita akan masuk di dalam dosa itu. Kemarin seperti yang saya gambarkan bahwa seperti ada satu perangkap gitu, jebakan Batman gitu. Yang orang sesuatu yang masuk ke situ ya, burung puyuh kah, apakah unggas kah, atau apapun yang akan dijerat gitu. Begitu udah masuk udah, kalau nggak kecekek, kalau nggak dia ketusuk dengan yang di bawah, atau dia ketampung dengan tempat untuk dibawa. Ya, ada jerat lagi lah gitu. Makanya kita perlu untuk berjaga-jaga dan sambil berdoa. Ya, berjaga-jaga sambil berdoa. Kemarin saya bilang, saya ilustrasikan bahwa jaga pola makan tapi nggak pernah berdoa juga nggak ada faedahnya. Berdoa tapi juga tidak jaga pola makan juga tidak ada faedahnya. Itu baru satu hal mengenai makanan. Belum lagi hal yang lain. Kalau kita lihat dari situasi Daud, ini satu pembelajaran, juga sebuah peringatan dan nasihat. Jangan pernah berpikir, jangan pernah kita tuh berani berpikir bahwa Tuhan gak akan mungkin menimpakan murkanya atas saya. Jangan Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau Allah bisa melakukan sesuatu di masa yang dulu, berarti ia pun juga bisa melakukan sesuatu di masa yang sekarang.
sama seperti halnya ia akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Ketika Yesus mati dan bangkit hari ketiga mengalahkan maut, lalu sebelum ia naik ke surga, ia menampakkan diri kan kepada banyak murid-muridnya kan. Ia pun juga sangat bisa untuk menampakkan diri kepada dunia ini ketika ia akan datang kali yang kedua. Bukan hal yang mustahil. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita harus lakukan adalah mengejar kekudusan, mengejar kebersihan, mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran dalam konteks apa? Dalam konteks kita hidup di dalam kebenaran itu. Permasalahannya adalah bagi kita yang sudah menerima Kristus, bagi kita yang sudah hidup dalam iman Kristiani, seharusnya kita mengikuti jejak dan keteladanan Kristus. Dari mulai memimpin misalnya, pimpinlah perusahaan dengan karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Ya, tercatat di firman Tuhan di Matius ya, bahwa belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan memperoleh ketenangan. Jadi seringkali kita juga tidak pernah belajar ya, tidak pernah berusaha untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Di Matius pasal 11 ayat yang ke 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu apa? Sesuatu yang kita tanggung. Tanggung itu apa? Yang harus kita jawab. Kalau digabung menjadi apa? Tanggung jawab. Kita menanggung sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai orang yang berkarir, sebagai seseorang yang punya predikat. Dan kita harus mampu menjawab itu. Menjawab dengan cara yang benar, bukan dengan caranya kita. Karena apa, saudara? Karena ketika ada keterlibatan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka saya yakin ada keterlibatan pertolongan yang dikaruniakan untuk memampukan saudara dan saya hidup dalam kebenaran sampai kesudahan zaman. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius pasal yang ke-28. Coba kita buka sama-sama. Ya. Ini janji Tuhan dan ini jaminan buat orang percaya. Di Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita baca di sebelum-sebelumnya, bahkan di ayat ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, maksudnya adalah begini Bapak Ibu. Kuasa itu bersifat ketika ia mengampuni, dia bisa berkuasa mengampuni. Tetapi ketika ia mengandung hukuman karena konsekuensi dari dosa, ia pun juga akan melakukannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Daud mengalami sebuah kengerian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia orang yang berpengalaman dalam perang. Tetapi saudara, kita bisa lihat bagaimana Daud itu bisa menangis. Daud itu bisa sampai meratap, berpuasa dengan tekun, sampai semalam-malaman berbaring di tanah. Bayangkan seorang raja loh. Seorang yang sudah ngelihat mayat bergelimpangan di mana-mana, tapi ia merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena ada satu perasaan, kesadaran. Di ayat yang ke-13 dikatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi ini yang menjadi catatan penting buat saudara dan saya saat ini. Apakah kita itu sudah merasa atau bisa mengakui bahwa aduh, aku sudah berdosa kepada Tuhan? Karena ada banyak orang yang gak merasa berdosa kepada Tuhan. Bisa merasa bersalah sama suami, merasa bersalah sama bos, bahkan merasa bersalah kepada diri sendiri gitu. Tetapi kepada Tuhan
Udah mulai lupa Bapak Ibu. Ingatnya itu kapan sih? Ingatnya adalah ketika ada masalah yang begitu besar. Tapi hari-hari ini banyak juga, tidak sedikit juga orang yang kena masalah malah jadi menjauh dari Tuhan. Nah, di mana posisi kita? Saya tidak akan menjelaskan kengerian apa lagi yang menjadi konsekuensi dosa Daud. Karena bukan cuma sekedar anaknya yang sulung itu yang baru berusia 7 hari yang secara tradisi di usia 8 hari itu harus sudah disunat. Sebagai materai perjanjian umat pilihan dengan Allah dari zaman Musa. Yang diwariskan turun-temurun sampai ke Yosua dan sampai Daud. Tapi ada kengerian-kengerian lain dan kita akan tahu nanti di pembahasan berikutnya. Tapi satu catatan kita. Coba dalam beberapa dari awal tahun kemarin deh sampai sekarang. Ketika kita melakukan sesuatu, ada nggak kita benar-benar mengakui kepada Tuhan? Tuhan, aku udah berdosa kepada Tuhan. Ketika kita berbicara sembarangan, ketika kita masuk ke konten yang seharusnya tidak perlu kita masuki. Ya kalau scroll tiba-tiba mandek di situ, udah tahu ya scroll aja lagi gitu, di lost lagi. Mau nggak mau kan? Makanya Bapak Ibu sekali lagi, konten seperti ini di antara konten-konten positif yang lainnya itu saya sedang berdoa kiranya itu jauh lebih banyak lah daripada konten-konten yang mulai ngaco. Makanya untuk hal-hal yang pro dan kontra nggak usah dibahas, nggak usah kita penasaran. Karena makin kita penasaran, makin kita nonton, makin banyak subscriber dan juga yang viewersnya, makin itu yang cuma kelihatan. Sedangkan Bapak Ibu, selain kita ya, selain BW kita, masih ada yang lain yang mungkin juga harus kita dukung. Mungkin juga harus kita bagikan. Sebagai satu tindakan yang nyata bahwa apa? Bahwa kita harus memerangi yang namanya titik-titik rentan ini. Ketika kita memarahi istri, ada nggak perasaan bersalah? Ketika kita memarahi suami, ada nggak perasaan bersalah? Ketika kita memarahi anak, memperkatakan yang tidak baik. Ketika kita memperlakukan helper kita di rumah dengan tidak manusiawi. Mentang-mentang helper kita yang gaji kan, atau karyawan kita maki-maki depan orang. Ada nggak merasa bersalah? Hari-hari ini banyak orang yang udahlah ini mah nggak terlalu inilah, nggak terlalu ngaruh karena belum kena batunya. Tapi kalau sudah kena batunya, apa mau dikata? Bahkan sekalipun kita meraung-raung di hadapan Tuhan minta maaf, kalau Tuhan bilang bagianmu harus kau tanggung. Apakah Allah jahat? Enggak menurut saya. Karena kebanyakan kita yang lebih jahat sama Allah. Kita yang lebih jahat sama Tuhan Yesus. Sudah berapa kali coba kita tuh salibkan Tuhan Yesus berkali-kali dalam kehidupan kita. Sebentar kita ngaku, sebentar kita ini, nanti kita lakukan lagi. Bahkan untuk janji-janji kita kepada Tuhan dan manusia aja, kita sudah anggap kompromi aja deh. Tuhan juga ngerti kok. Banyak orang yang tidak berpikir jauh. Bahwa begitu terucap di mulutnya, berarti dia berjanji kepada Tuhan. Begitu dia berhenti tidak melakukan, berarti dia lalai akan janjinya. Kelalaian membuahkan malapetaka yang bertubi-tubi. Jadi, hari ini jangan pernah kompromi dengan perasaan bersalah yang kecil. Kalau memang perasaan bersalah itu ada, itu berarti alarm buat saudara dan saya. Langsung datang kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Tidak selamanya ada Nathan-Nathan yang Tuhan kirim. Tapi jikalau BW ini bisa bersebagai Nathan dalam kehidupan rohani Bapak Ibu, saya bersyukur. Dengan Bapak Ibu menyaksikan tayangan-tayangan yang lalu-lalu, itu seperti Nathan yang Tuhan kirimkan dan mengingatkan kembali, karena penyakit kita manusia adalah suka lupa. Saya bersyukur. Karena saya pun juga diingatkan kembali. Kalau kita nonton film aja udah tahu ceritanya, kita nonton lagi kok. Kita nggak bosan. Jadi jangan pernah mengatakan, udah tahulah isi Alkitab tuh kayak apa. Cukuplah udah tamat kok saya. Kehidupan kita kan belum selesai.
kehidupan kita belum usai, Bapak Ibu. Apa yang tercatat di kitab suci berlaku dari awal sampai pada akhirnya. Sebab pribadi yang mengilhamkan hikmat kepada setiap rasul-rasul dan penulis yang ada di kitab suci ini adalah pribadi yang alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Dikatakan bukan cuma yang awal dan yang akhir, Bapak Ibu, tapi yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Jadi selama kita hidup, selama itu pula masih ada masih ada kesempatan untuk saudara dan saya. Untuk apa? Untuk minta ampun sama Tuhan. Untuk minta maaf sama Tuhan. Tapi ya habis sama Tuhan minta maaf, ya minta maaf juga sama orang yang sudah kita sakiti. Jangan mentang-mentang orangnya nggak ambil pusing, lalu kita udahlah biarin aja. Hari ini saya lihat udah banyak orang yang nggak peduli lah, nggak mau ambil pusing. Tapi begitu nanti ada masalah, baru dia pusing. Andalkanlah Tuhan Yesus. Dialah Allah yang dari sebelum inkarnasi menjadi manusia, sampai menjadi inkarnasi jadi manusia, jadi daging, sampai nanti ia akan datang kembali. Ia Allah yang tetap sama kasihnya, sama kuasa salibnya, sama kuasa bilur-bilurnya, sama juga pengampunannya. Tetapi jangan lupa, sama juga murkanya ketika kita masih bermain-main dengan dosa. Jadi daripada main-main dengan dosa, lebih baik main-main dengan anak-anak kita. Main-main dengan istri dan suami kita, bercanda-bercanda jauh lebih enak daripada main-main sama dosa. Apa sih enaknya main-main sama dosa, Bapak Ibu? Mohon izin ya. Bawaannya apa? Deg-degan. Apalagi, aduh nanti kalau ketahuan gimana ya? Jadi bersyukurlah Bapak Ibu jikalau sebelum ketahuan Anda sudah diingatkan terlebih dahulu. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Letakkan tangan di dada, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa diri kami ke dalam kasih karunia-Mu yang melimpah. Kami orang-orang lemah, bodoh, dan tidak berdaya. Hari ini kami sungguh-sungguh mau memenangkan setiap pergumulan dan peperangan kami, yaitu mematikan dosa yang lama, mematikan dosa yang sering kambuh, supaya kami hidup kudus, bersih, tidak terkontaminasi dengan pemikiran yang usang, perkataan yang buruk, dan juga memperlakukan orang dengan tidak baik. Kami rindu pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami, terus-menerus dalam perjuangan kami mengarahkan pikiran kami kepada kasih karunia yang ada di dalam Yesus melalui perenungan firman Tuhan dan pembahasan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk tetap percaya ketika kami mengakui dosa kami dan kami berjuang untuk kesalehan hidup kami. Kami dimampukan oleh karena pertolongan Roh Kudus Tuhan. Dan itu semua pasti semakin menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami sungguh-sungguh menyerahkan pekerjaan kami, rumah tangga kami, perencanaan kami hari ini, masa tua kami, pergumulan kami, tantangan demi tantangan kami, keturunan-keturunan kami, pelayanan kami, dan semua hal ke dalam kasih karunia-Mu. Kami pasti mendapat kekuatan saat ini. Dan bawalah kami terus untuk semakin mencintai Engkau. Hari demi hari, esok dan seterusnya. Sekali Engkau, tetap Engkau, selama-lamanya Engkau. Yesus Kristus Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang telah terbuka dan berdoa bersama-sama, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang engkau percaya dan engkau andalkan hari lepas hari.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkatimu senantiasa dan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Kuasa salib-Nya selalu menyertaimu. Ia berjalan di depanmu. Ia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah sekelilingmu, sehingga engkau tidak punya alasan untuk takut, untuk kalah, untuk cemas dan tawar hati. Percayalah, hari ini kita tidak perlu hidup dalam rasa kebersalahan kita. Tetapi jikalau kita sudah mengakui dosa kita, Allah kita yang hidup, setia dan adil, maka Ia akan mengampuni dosa kita. Oleh karena kita masih diberikan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang bersyukur bahwa pengampunan telah diberikan kembali dan kesempatan yang baru sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Amin. Iya, amin. Ya, coba yang Terima sudah, kasih iya ya yang Bu sudah buka Nana. kamera boleh angkat wajahnya, angkat wajahnya. Coba lambaikan tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian Terima kasih ya. Abuni, Ini Bapak dia. Ibu sekalian. Selamat Terima pagi. kasih Abuni. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima Terima kasih, Tuhan kasih berkati Abuna, kita terima semua. kasih Abuni. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima Abuni. kasih. Terima kasih, Tuhan Abuni. Yesus memberkati juga. Sehat-sehat kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian ya, sehat-sehat kita semuanya. Pokoknya jangan ragu hari ini apa yang sudah Tuhan berikan. Biarlah semuanya membuat Bapak Ibu semakin yakin bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah jauh dari Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Yang pasti doa kami menyertai Bapak Ibu selalu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan Amin. sampai kendor karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu, mana jempolnya? Baik, Baik, sangat Sangat baik, baik, teramat baik, selalu selalu baik, selamanya selamanya baik. Tuhan Namanya Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Kristus. Kasih tos dulu dong Bapak Ibu sekalian. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Dah semuanya. Bye-bye. Dah. Bless you.